Sobat Podcast, kembali lagi bersama Pomart, Podcast ASN Smart. Selamat datang di episode kali ini. Saya Fatima Nur Isnaini akan membahas tema yang cukup menarik dan mungkin sedikit kontroversial, yaitu aku bukan PNS parasit. Ya, baiklah, di episode kali ini kita sudah mengundang narasumber yang istimewa, Ibu Emilia Savitri yang merupakan pegawai negeri sipil dan juga seorang dosen. Selamat datang Bu Mei di podcast ASN Smart. Iya, terima kasih Bu Fatima untuk diundang di podcast. Alhamdulillah, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ibu Mei sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Fatima? Alhamdulillah, saya juga sehat. Ya, terima Alhamdulillah. kasih Bu Mei. Langsung saja Bu Mei, kami ini ingin tahu, sebagai sobat-sobat podcast ingin tahu apa sih Bu Mei yang mendasari kenapa Bu Mei ingin menjadi seorang pegawai negeri sipil? Oke, apa alasan saya untuk memutuskan menjadi ASN ya, menjadi PNS? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah panggilan jiwa. Jadi saya ingin mengabdi kepada bangsa sendiri. Lalu yang kedua, khususnya mengabdi di bidang pendidikan. Tuh, lalu tidak dipungkiri Bu Fatimah, ASN itu kan berkaitan dengan jaminan di hari tua. Gitu. Dengan begitu, mungkin saya bisa fokus dalam bekerja gitu ketika ada jaminan tersebut. Lalu yang terakhir, terkait dengan masa depan karir saya, dengan menjadi dosen PNS, itu memudahkan saya untuk studi lebih lanjut seperti itu untuk program doktoral. Begitu Bu Fatima. Alasannya sangat luar biasa sekali ya Bu Mei ya. Eh, Iya. Apa yang membuat Bu Mei itu merasa kalau Bu Mei itu bukan bagian dari stigma masyarakat bahwa Bu Mei bukan PNS yang parasit begitu? Iya. Memang sejak lama di masyarakat itu beredar stigma PNS adalah parasit ya, PNS parasit gitu kan. Masyarakat berpikir bahwa PNS itu hanya duduk-duduk, PNS itu hanya menghabiskan anggaran negara. Padahal di balik layar kita juga bekerja gitu melayani masyarakat. Eh, Contohnya seperti saya seorang dosen, saya mengajar di kampus sehari-hari. Selain itu juga saya melaksanakan tridharma perguruan tinggi, seperti melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan juga tugas-tugas penunjang lainnya seperti itu Bu Fatimah. Jadi kalau ada stigma ASN parasit, menurut saya itu tidak benar sih. Karena banyak PNS yang memang bekerja di balik layar gitu ya, mungkin masyarakat belum melihatnya seperti itu. Eh, Karena itu dari Bu Mei sendiri ya gitu. Terus bagaimana Bu, yang harus dilakukan tuh supaya masyarakat tahu gitu kalau ASN itu bukan parasit gitu. Hmm. Nah, untuk eh, memperkenalkan bagaimana ASN itu sesungguhnya, menurut saya yang pertama adalah komunikasi ya. Jadi kita harus memperlihatkan apa yang kita kerjakan, bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya. Dengan begitu masyarakat akan eh, memberikan stigma yang positif gitu kepada ASN. Lalu yang kedua, saat ini semuanya serba digital, semua orang punya sosial media, sehingga kita bisa sharing terkait dengan program-program ataupun kegiatan-kegiatan dari pemerintah, di mana khususnya dalam melayani masyarakat. Lalu kita juga bisa mulai dari diri kita sendiri, terutama di lingkungan tempat kita tinggal, untuk menjadi figur teladan. Seperti itu, Bu Fatima. Sangat inspiratif sekali ya Bu Mei ini ya. Lalu menurut Bu Mei pribadi nih, eh, harapannya ke depan citra PNS itu harusnya seperti apa Bu Mei? Oke, baik, Bu. Yang pertama mungkin saya ingin masyarakat lebih memahami gitu dan menghargai keberadaan seorang ASN gitu. Bahwa ASN bukan merupakan beban negara,
tapi merupakan bagian dari solusi, terutama dalam pembangunan. Lalu kemudian terkait dengan citra PNS ke depan, sesuai dengan slogan ASN yang terkini ya Bu. Jadi saya ingin ASN terkenal dengan ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Biasa sekali ya pembahasan kita kali ini ya. Terima kasih Bu Mei untuk waktunya Ya, sama-sama dan Ibu. meluangkan waktunya untuk para sobat podcast. Semoga diskusi ini dapat memberikan wawasan baru bagi sobat podcast tentang PNS dan kerjasama yang mereka lakukan. Semoga dengan pembahasan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk menjadi seorang ASN dan tentunya memotivasi para ASN menjaga integritas dan melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih Bu Mei. Ya, untuk teman-teman, sobat podcast, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti episode selanjutnya. Sampai jumpa.